The superstar of lip tint is back. Amina Glossy Stain. Give it up for Autumn Bell. Let's clap for Candy Rain. Make some noise for Spring Dazzle. Shout out to Apple Shower and Peach Sprinkles. Glossy Healthy Look Lip Glossy Stain. Easy Melt Gel Texture Glossy Stain. Tahan lama hingga 8 jam Glossy Stain. Amina Glossy Stain, the superstar of lip tint. My beauty bestie. Oke. Halo, sebelumnya perkenalkan nama aku Michelle Francisca dan sekarang kita akan melakukan focus group discussion tentang consumer insight mengenai brand Amina khususnya di produk lip tint. Jadi ada narasumber aku di sini, boleh perkenalkan diri? Halo, nama aku Celia. Salam kenal. Oke, halo Celia. Nah, jadi sekarang aku pengen nanya nih ke Celia, apa kira-kira Celia pernah dengar nggak sih tentang produknya lip tint Amina ini? Pernah banget, aku tuh udah pakai lip tint ini dari aku SMP sampai kuliah semester 4. Jadi kayak udah kenal banget lah. Oh, jadi kayak yang emang udah pengguna setianya banget ya untuk produk Iya. lip tintnya. Awalnya denger Amina tuh dari mana tuh kalau boleh tahu? Jujur awal-awal karena dulu aku suka nonton beauty vlogger di YouTube kan. Terus tiba-tiba ada tuh keluar lip tint Amina. Terus katanya bagus, lumayan tahan lama. Terus harganya kantong pelajar juga kan. Terus akhirnya mulai deh beli, terus sana kayak wah cocok. Jadi yang kayak keterusan konsumsinya sampai sekarang gitu. Oh, jadi karena memang harganya cocok banget sama kantong pelajar, terus emang kualitasnya udah bagus banget ya? Iya. Oke. Em, jadi sampai sekarang, sampai detik ini nih brand lip tint favoritnya Celia masih tetap Amina berarti gitu? Iya sih, favorit tuh Amina karena cocok banget. Aku tuh susah banget nemuin warna lip tint yang cocok buat kulit aku. Karena kulit aku kan cenderung netral ke cool tone ya. Sedangkan tuh di Indonesia tuh kebanyakan tuh lebih cenderung memproduksi yang ke arah warm. Jadi tuh susah nyamain sama skin tone aku gitu. Oh, dan shade-shade yang sudah Amina sediakan itu menurut Celia memang udah cocok banget gitu sama Celia, jadi nggak ganti-ganti lagi gitu ya? Iya, pakainya itu terus. Oke, berarti untuk kesehariannya Celia selalu menggunakan produk Amina ya? Iya, selalu pakai lip tint. Kampus atau occasion tertentu tetap Amina? Iya, tetap Amina. Kalau gitu boleh tolong sebutin nggak sih kelebihan-kelebihan apa aja yang kira-kira tuh Amina miliki dan nggak dimiliki sama produk-produk yang lain gitu, yang memang menurut kamu udah Amina aja gitu loh. Jujur pertama sih pasti harganya, karena harganya affordable banget, kantong pelajar banget. Terus juga kualitasnya dia tuh gak yang main-main lah. Dia tuh kualitasnya itu sudah tergolong bagus. Terus apalagi aku suka banget tuh Amina Glossy Stain yang warna Anthem Bell. Itu tuh benar-benar pigmented, gak gampang hilang. Terus glossy-nya itu bukan glossy yang greasy, lengket gitu loh. Jadi yang kayak kualitasnya ini tuh sudah menyandingi dengan brand-brand drugstore lainnya gitu, yang harganya mungkin lebih di atas dia, seperti itu. Terus juga dia itu tuh desainnya kan girly banget, jadi lucu gitu. Iya. Jadi that's why kamu menilai Amina tuh lebih unggul dari produk-produk lip tint lainnya gitu ya. Oke, kalau gitu apa sih kira-kira yang kamu rasain pas kamu tuh menggunakan produknya Amina? Perasaan kamu tuh gimana? Seneng kah atau merasa cantik karena emang shade-nya cocok sama kamu atau gimana? Jujur pertama itu yang aku rasain pasti lebih cantik lah ya, karena mukanya jadi segar karena warnanya itu pas di kulit aku. Yang kedua itu aku ngerasain kenyamanannya, yang dimana aku tuh merasa lip tint Amina ini tuh nggak sticky di bibir aku, nggak berat, ringan, cocok banget kayak buat kita para remaja-remaja gitu. Kayak berasa nggak pakai apa-apa gitu nggak sih lip tintnya? Iya, nggak berat. Biasanya kan kalau lip tint yang glossy itu kan kayak becek berat gitu ya. Iya. Nah ini tuh
enggak, ini tuh yang kayak dia kayak pakai lip tint yang biasa aja tapi tuh tetap glossy gitu. Kalau gitu, kira-kira kamu pernah nggak sih ngerekomendasiin produksi lip tint Emina nih ke teman-teman kamu atau ke adik-adik kamu atau ke saudara-saudara kamu gitu? Pernah nggak? Pernah Mm-mm. banget. Itu tuh lip tint Emina yang glossy stain yang warna 01 itu bener-bener aku rekomendasiin ke semua teman-teman aku, ke saudara-saudara aku, bahkan kayak aku sering banget mention Emina yang glossy stain nomor 01 itu di Instagram story aku. Kayak please harus pada cobain, itu kayak bagus banget. Warnanya itu bikin muka cerah, muka segar, tapi itu bukan yang tipe merah gonjreng itu enggak. Jadi dia kayak ada hint purple, hint pinknya, tapi dia tetap yang kayak ngasih kesan seger gitu. Oke, jadi kulit kamu jauh lebih cerah dan kamu merasa jauh lebih oke dengan menggunakan lip tintnya si Emina ini ya? Iya, benar sekali. Oke. Kira-kira nih, menurut kamu apakah harga si lip tint Emina ini cocok dengan kualitas yang Emina kasih ke penggunanya? Cocok nggak kira-kira? Jujur, kalau menurut aku sih sebenarnya bisa lebih dinaikin lagi sih harganya, karena aku pernah nyobain lip tint lain yang harganya di atas Emina tapi kualitas itu nggak sebagus yang Emina Glossy Stain ini. Stainnya nggak sebagus Emina Glossy Stain, padahal warnanya mirip, teksturnya mirip. Sebenarnya tuh di harga 47.000 sampai 50 itu harga super affordable banget untuk sebuah lip tint Emina. Tapi kadang tuh aku seneng kalau misalnya harganya affordable, tapi yang kayak please Emina itu harganya itu bisa ditinggiin lagi karena kualitasnya emang sebagus itu. Jadi emang worth it banget kalau misalkan kita beli dengan harga yang jauh lebih tinggi gitu ya. Iya, Kualitas worth it. oke. Kalau gitu menurut kamu sendiri nih, apa sih yang kira-kira perlu di-upgrade dan ditingkatkan lagi dari si produk Emina ini? Segi marketingnya kah? Atau segi produknya sendiri kah? Atau gimana-gimana? Kalau dari Eminanya sendiri ya, Mm-mm. jujur Emina itu make up-nya tuh bagus-bagus banget, even eyeshadow-nya lumayan pigmented, cuma di sunscreen-nya itu mungkin kurangin bahan-bahan yang tidak cocok untuk kulit sensitif, karena aku sendiri sama teman-teman aku yang punya kulit sensitif itu tuh nggak cocok sama Emina karena kayak fragrance-nya menyengat, rasanya suka cekak-cekit, entah ada alkoholnya atau gimana, cuma emang nggak cocok aja di kulit sensitif gitu. Oke. Tapi kalau untuk lip tintnya sendiri, apakah ada upgradean dari kamu atau ada saran gitu-gitu? Kalau lip Atau tint dari di aku, marketingnya kurang banget gitu nggak sih lip tintnya atau gimana? kalau lip tintnya sih di aku tuh udah oke banget. Cuma kalau dari segi marketing Emina ini seperti yang kita lihat ini kan kayak ya, dari awal muncul sampai sekarang tuh kayak gak ada perubahan kan. Polanya terus itu lagi. Mungkin Emina bisa membuat gebrakan gitu untuk mengubah yang kayak marketing Emina yang selama ini yang kayak ada Ega, terus yang kayak marketing yang kayak tema-tema yang kayak cute, girly gitu-gitu, mungkin bisa dibuat perubahan agar masyarakat juga ngeliat Emina yang kayak ada sebuah perubahan gebrakan yang Emina buat gitu. Oke. Jadi mungkin lebih ke segi marketingnya aja ya. Iya. Oke. Kedepannya tuh kira-kira kamu akan terus-terusan memilih lip tint Emina nggak? Kira-kira masih terus-terusan nggak milih lip tint Emina? Atau kamu punya pikiran untuk beralih ke lip tint lain gitu? Kalau aku kedepannya sih pasti aku bakal repurchase sambil aku coba-coba lip tint yang lainnya gitu. Tapi kayak lip tint Emina yang Anthem Bell yang warna aku suka banget itu pasti aku selalu ada sih. Jadi terus repurchase. Oke. Terus kalau menurut kamu sendiri nih Sel, apa sih yang membuat satu brand kosmetik itu menarik, terutama tuh produk lip tintnya gitu? Kira-kira apa sih yang bikin menarik?
Yang pertama itu pasti dari segi marketingnya ya. Kalau misalnya marketingnya oke, terus udah gitu orang-orang yang sudah beli reviewnya bagus, itu sih orang-orang bakal tertarik banget untuk mencoba. Terus kalau misalnya kayak review, contohnya kayak marketingnya sudah bagus, tapi reviewnya itu tuh, ini tuh sebenarnya marketingnya tuh ketinggian, ini yang kayak terlalu overrated, itu tuh kayak membuat aku tuh jadi mager beli gitu. Jadi yang kayak dari segi marketingnya sih sebenarnya sama reviewnya, kayak apakah brand tersebut tuh bisa mencerminkan produknya sendiri dengan jujur di marketingnya. Nah, kalau menurut kamu sendiri, apakah Emina sudah menerapkan brand kosmetik yang menarik menurut kamu tadi? Kalau jujur menurut aku tuh Emina sudah dari segi yang untuk Emina seri make upnya ya. Cuma kalau yang skincare-nya menurut aku ya itu agak lebay, kan Emina ini kan dibuild kan untuk para pelajar ya. Tapi yang kayak dibilangin kayak ini cocok untuk pelajar, minimal yang kayak ingredients bahan-bahannya itu tuh yang nggak cocok untuk kulit Terlalu sensitif, keras gitu ya? keras, iya. Oke, mungkin kecuali lip tint ada masukan-masukan lain untuk mengupgrade kayak sunscreen, skincare-nya gitu-gitu ya. Oke, kalau gitu sekian aja pertanyaan dari aku. Thank you banget sudah meluangkan waktu kamu untuk ikut FGD bareng aku. Iya, thank you juga. Nah, Udah. oke, halo, balik lagi di Focus Group Discussion bersama aku mengenai consumer insight khususnya pada brand Emina dan produknya lip tint. Di sini udah ada narasumber, aku boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama aku Angel Karissa dan domisili aku ada di Jakarta. Oke, kalau gitu sebelumnya aku mau nanya sama Angel nih ya. Kira-kira Angel udah pernah denger belum sih mengenai produk lip tintnya Emina? Udah dong, Nah, kalau udah pernah denger tuh denger dari mana tuh kalau boleh tahu? kebetulan aku tahu produk Emina Lip Tint ini dari teman aku sama ada lewat kayak iklan gitu sih di media sosial. Oh, oke oke. Jadi kamu udah mengetahui kehadiran si Emina Lip Tint ini dari kapan nih kalau boleh tahu? Kurang lebih bulan lalu, Oh, oke oke. Nah, untuk sekarang nih brand lip tint favorit Angel kira-kira apa nih? aku ada beberapa sih. Boleh disebutin? Boleh? Aku ada Bare and Bliss, terus Second Date, sama salah satunya juga Emina sih. Hmm, oke oke. Kalau boleh tahu nih, kenapa kamu milih Emina sebagai brand lip tint favorit kamu? Karena menurut aku kalau misalnya produk dari Emina ini dia tuh enteng dipakainya. Jadi nggak ngerasa kayak lagi pakai produk tapi ternyata pakai gitu. Jadi emang light banget sih. Terus, oh, light ya. Jadi, oke. Dan shade-nya cocok di kamu. Cocok, cocok. Oke. Menurut kamu nih, apa sih yang membuat Emina nih lebih unggul dibandingkan brand lip tint lainnya? Kalau menurut aku pribadi ya, untuk warna kulit aku, yang pertama yang pasti shade-nya cocok banget sih. Terus produk lip tint Emina ini tuh nggak ngebikin bibir kering. Walaupun dia light, nggak rasa kayak lagi nggak pakai produk, tapi dia tuh nggak bikin kering. Aneh sih Hmm, terdengarnya, cuman kayak gitu. oke oke. Terus kira-kira tuh pas kamu make produknya si Emina, apa sih yang kamu rasakan sebagai, oh, aku nih pengguna Emina? Kira-kira perasaan kamu tuh gimana? Kayak kamu jadi lebih pede kah? Atau jadi terasa lebih cute kah karena brandingnya Emina gitu? Aku ngerasa lebih pede sih, cuman lebih pedenya tuh karena nggak terlalu menor, tapi natural aja gitu. Hmm, iya ya, karena produk Emina light dan dia warna-warnanya cukup natural ya. Terus kalau aku boleh tahu, Emina nih menjual produknya di offline store atau online store gitu nggak sih? Iya, iya, Jadi di offline store juga ya? iya. Kayak terutama
aku biasanya datangnya ke Sociala sih. Oke oke. Kalau di online biasanya kamu beli di mana tuh? Kadang-kadang tuh emang produk Emina Liptin ini kan banyak disukai ya, jadi Mm-mm. sering sold out. Aku tuh kadang ada beli yang di offline, ada di official store-nya. Kadang tuh aku juga ada yang ke resellernya juga. Oh oke oke. Karena emang cepet banget soldnya ya. Hmm. Kalau gitu em, dari segi pemasaran nih, menurut kamu si Emina ini pemasarannya udah oke belum sih? Sampai ke telinga kamu, ke Hmm, telinga teman-teman kamu gitu? menurut aku masih oke lah, tapi boleh dikembangin lagi sih. Jadi platformnya tuh bisa dipakai lebih baik lagi, kayak misalnya TikTok dan IG bisa lebih dikencengin lagi sih. Karena emang dia dirasa kurang gitu ya untuk marketingnya. Jadi makanya kamu aja baru dengar bulan lalu ya. Jadi kayak Benar. Terus aku dengar bulan lalu itu aja gara-gara sebenarnya aku udah aware sama produk Emina Liptin ini, cuman gara-gara ada word of mouth dari teman aku lebih aware lagi, jadi lebih, oh ini Emina yang sering gue lihat ya di TikTok gitu. oh, kalau boleh tahu teman kamu word of mouth-nya kayak gimana tuh dia? Lebih ke positif atau negatif? Positif positif, dia kayak emang Emina, jadi kita kayak sharing-sharing gitu tentang produk-produk Liptin. Oke, oke. Nah, kalau kamu sendiri nih, kira-kira kamu pernah merekomendasikan produk si Liptin Emina ini ke teman-teman kamu nggak? Atau ke keluarga kamu, saudara gitu? Jujur Jujur pernah, tapi kayak jadi aku tuh lagi pakai produk Emina, terus temen aku kayak ngeliat gitu loh, kayak bibir kamu kok jadi lebih cerah. Cuman dia tuh nggak nanya kamu pakai lip tint apa, tapi dia kayak kamu pakai skincare lip apa gitu. Jadi aku bilang kok enggak, ini Hmm. aku pakai lip tint Emina. Jadi tidak disengaja aku jadi kayak kasih tahu juga gitu produknya. Oh, berarti secara tidak disengaja kayak gitu, kamu apa sih hal yang membuat kamu pengen merekomendasikan itu ke teman kamu? Mm-mm. Kira-kira apa nilai plusnya? Pertama dari harganya juga sih cukup affordable dibandingkan Hmm. produk-produk lainnya. Oke, oke. Menurut kamu dengan harga yang affordable kayak gitu, dia cocok gak sama kualitasnya? Cukup sebanding. Hmm. Terus, kalau dari kamu sendiri, ada saran atau masukan apa nggak untuk Emina sekiranya kayak untuk meningkatkan produknya atau dari segi pemasarannya, gitu-gitu? Kalau dari segi produknya sih, kalau menurut aku mungkin kuantitinya ya boleh dibanyakin karena susah banget nyari eh, produk lip tint Emina ini kalau misalnya dari official store, karena kan kadang kalau misalnya kita beli kayak produk untuk tubuh kita kan kita mau yang terbaik ya, jadi kita maunya yang Heeh. official gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari marketingnya yang sesuai tadi aku udah bilang, menurut aku boleh dikencengin lagi sih marketingnya karena orang aware tapi jadi nggak terlalu aware gitu karena cukup tahu aja gitu. Oh, aware cuman kayak nggak ada nggak ada action untuk dia ngebeli produk itu gitu ya? Oke, kalau gitu. Kalau gitu ke depannya kamu bakalan terus-menerus memilih produknya Liptin Emina ini enggak untuk keseharian kamu? Pakai, aku pakai sih. Oke. Terus menurut kamu sendiri nih, kira-kira apa sih yang membuat suatu brand itu menarik, terutama brand Liptin atau enggak kosmetik gitu? Hmm, kalau menurut aku pribadi tuh dari iklannya sih, Hmm, terutama kalau misalnya mereka pakai
brand ambassador yang emang aku juga tertarik kepada gitu, kayak misalnya Tasya Farasya, kan aku juga suka kan ikutin Tasya Farasya. Jadi kalau misal aku lihat di iklannya, oh ada Tasya Farasya, terus emang produknya tuh bagus dipakai mereka kan, jadi kayak Oke, oke. Berarti yang belum diterapkan sama si Emina ini adalah dari segi marketingnya yang mungkin masih butuh brand ambassador atau masih eh, butuh apa ya memperbanyak konten lagi di sosial medianya begitu. Oke, benar. kalau gitu udah sih sekian aja pertanyaan dari aku. Thank you banget udah meluangkan waktu untuk melakukan fokus group discussion bersama aku. Thank you ya Angel. Iya, sama-sama. Bye. Halo semuanya, balik lagi di FGD, Focus Group Discussion, yang berbicara tentang consumer insight dari brand Emina, khususnya lip tint. Nah, di sini ada narasumber aku, boleh perkenalkan dirinya? Halo, aku Natalia Joanna Halim. Aku jurusan manajemen angkatan 2022 dari UMN. Oke, halo Joanna. Nah, kalau gitu kita langsung aja ya. Kira-kira Joanna pernah dengar nggak sih tentang produk lip tintnya Emina? Pernah dengar. Nah, kalau pernah dengar dari mana tuh dengarnya? Dengarnya dari TikTok, Instagram, sosial media kurang lebih. Oh, jadi lebih ke sosial media ya? Iya. Oke. Kalau gitu berarti so far tuh Joanna make brand lip tintnya Emina nggak sih? Make brand lip tintnya Emina. Em, Kira-kira apa yang membuat Joanna memilih lip tintnya Emina sebagai produk yang sering Joanna gunakan sehari-hari? Karena review orang-orang sih bilangnya bagus, terus emang beneran lumayan bagus kok, kayak lumayan melembabkan, warnanya juga cakep, stay-nya juga bagus. Oh, jadi lebih ke em, dari sisi produknya dan dari rekomendasi orang-orang ke kamu itu positif semua, jadi kamu milih Emina gitu ya? Iya, kayak gitu. Oke, kalau gitu menurut kamu apa sih yang membuat Emina tuh lebih unggul dibandingkan brand lip tint lainnya? Aku kan udah pernah coba banyak brand lip tint tuh, kayak brand Bliss dengan Rose All Day sama Something. Nah, Something itu stay-nya kurang, terus brand Bliss itu kurang melembabkan. eh yang lainnya tuh ya gitu-gitu aja, warnanya kurang. Jadi something something. Jadi Emina itu kayak mencakup semua, warnanya bagus, stay-nya oke, melembabkan juga. Oh, shade-nya Emina tuh berarti lebih cocok ke kamunya berarti ya? Ya, shade-nya lebih cocok. Hmm. Apa karena Emina tuh punya banyak shade gitu, jadi kamu bisa bebas pilih dan menentukan gitu? Mm-mm. Salah satunya karena itu mereka ada shade baru, jadi lebih enak sekarang milihnya. Wah, awalnya Hmm. awalnya. Nah, kalau dari segi harga, menurut kamu si Emina ini worth it nggak sih? Dengan harga segitu dan Iya, dengan price yang kayak gitu? Oh ya. worth it juga soalnya murah, nggak gitu mahal. Hmm. Oke, oke. Nah, kalau secara penjualan nih, si Emina ini kamu biasa beli dari mana sih? Dari marketplace, online atau dari offline store? Online, seringnya online. Oh, seringnya online ya. Tapi kalau boleh tahu, Emina tuh menjual produk lip tintnya nggak sih di drugstore atau di marketplace secara offline gitu? Ada, sering lihat di Sosiola sih. Oh iya iya, bener sih bener. Sosiola kan banyak banget brand-brand terkenal yang dijual di sosial juga ya. Nah, Iya. em, kira-kira apa yang kamu rasain sih ketika menggunakan produknya lip tint Emina? Hmm, untuk sekarang bagus sih, kayak dia melembabkan jadi bibirnya nggak kering gitu.
Jadi kamu secara self esteem tuh lebih pede gitu nggak sih untuk menggunakannya? Jadi bibir kamu tuh nggak pecah-pecah kalau lagi ngobrol sama orang gitu nggak sih? Iya. Nah, terus apakah harga si itu tadi udah ya? Sorry sorry. Nah, menurut kamu apa sih yang perlu di-upgrade lagi dari si lip tintnya si Emina ini? Mungkin warna kali. Warnanya bisa lebih dibanyakin lagi gitu. Nah, Lebih kalau bisa dari segi marketing, bervariasi gitu. oh iya benar-benar biar banyak yang Marketing, pakai. mm-mm. Kalau marketing udah bagus sih kayaknya, soalnya sering lewat di TikTok gitu. Oke, that's why kamu aware sama produknya si Emina gitu ya. Mm-mm. Hmm, kira-kira nih, ke depannya Joanna akan terus-terusan nggak sih memilih si lip tintnya Emina ini? Iya, untuk sekarang ya masih pakai itu terus-terusan. Terus menurut Joanna sendiri, apa sih yang membuat brand lip tint atau kosmetik itu menarik di mata kamu? Review orang sih, kayak reviewnya bener bagus apa enggak gitu, sama Hmm, harga. Kadang-kadang kalau suka ada nggak sih lip tint yang harganya mahal banget, tapi pas dipakai tuh biasa-biasa aja, bahkan kayak dia nggak Mm. stain lama gitu ya. Iya, makanya. Tapi kalau Emina sendiri dia nge-stain nggak sih lama? Iya, nge-stand lama. Oh Kalau ya, yang mm-mm. aku harus coba sih. Tapi banyak banget yang bilang Emina bagus, worth it, harganya juga murah. Nah, Iya. terus menurut Joanna sendiri, apakah Emina sudah menerapkan ciri-ciri brand lip tint yang baik menurut Joanna tadi? Sudah diterapkan? Kalau menurut aku sih ya udah. Oke. Em, untuk repurchase, mungkin Joanna bakalan terus-terusan pengen mencoba Emina lagi nggak nih? Untuk kalau misalkan Emina ngeluarin lip tint atau ngeluarin produk-produk eh, lip gloss misalkan yang series terbarunya, bakalan Hmm. penasaran gak sih untuk coba? Iya, mungkin bakal penasaran buat coba. Oke, kalau gitu sekian pertanyaan dari aku. Thank you banget udah meluangkan waktu kamu untuk em, ikut FGD bareng aku. Thank you banget. Dadah. Oke.